Oke. Ya. Suara saya kedengaran? Ya, kedengaran. Halo? Ya, puji Tuhan. Shalom. Maaf tadi saya agak keluar masuk terus ya karena tadi saya di kamar dan wifi Suaranya di kurang kamar itu. besar ya, Kak, menurut saya ya. Oh, Takutnya nanti para pendengarnya nggak dengar. oh iya. Ya, saya ulang ya sekali lagi. Saya minta maaf kalau tadi saya keluar masuk karena tadi di kamar wifi-nya kurang baik, jadi saya turun. Jadi sekarang saya lagi di aula. Makanya tadi saya pakai masker karena memang sini juga ada CCTV, tapi sebentar biar suaranya jelas. Nah, suara saya kedengaran kan? Iya, kedengaran. Oke, saya berterima kasih juga kepada saudara Sinuyu yang mempercayakan saya untuk sharing dengan tema anak muda yang tangguh kepada kita saat malam hari ini. Singkat saja, saya boleh memperkenalkan diri. Saya Berlian Putri Isageri, alumni dari STTIK Jakarta, alumni bulan Juni kemarin, dan saat ini saya masih berada di Jakarta. Dan baik, saya akan langsung masuk ke dalam materi dengan tentang anak muda yang tangguh. Nah, sesuai dengan brosur yang telah dibagikan oleh saudara Sinuyu, ialah kaum muda Kristen yang tangguh dan di bawahnya ada kata pejuang atau pecundang. Nah, ketika saya baca kalimat pejuang atau pecundang, saya tertarik gitu ya. Jadi saya pikir bahwa tema yang akan kita bahas saat malam hari ini sebenarnya lebih kepada kata pejuang atau pecundangnya. Jadi yang akan saya lebih membahas tentang itu. Nah, jadi tapi sebelumnya kita juga harus perlu tahu bahwa kalimat yang di atas kaum muda Kristen yang tangguh itu berarti wadah kita saat ini kita adalah muda-muda Kristen yang tangguh gitu ya. Mungkin itu tujuan dari pembuat brosur ini membuatnya kaum muda Kristen yang tangguh dan sudah tadi disinggung oleh pembicara pertama apa itu tangguh. Ya sesuai dengan penjelasan dari pembicara yang pertama sesuai dalam KBBI mengatakan bahwa tangguh itu adalah seseorang yang sukar dikalahkan, seseorang yang kuat, seseorang yang tabah dan tahan, serta seseorang yang kukuh dan seorang pejuang. Nah, jadi orang yang tangguh ini adalah pejuang. Lalu tema kecil kita di bawah mengatakan pejuang atau pecundang. Kalau judul di atas sudah menyatakan bahwa kita kaum muda Kristen yang tangguh, itu berarti kita adalah kaum muda Kristen seorang pejuang, bukan pecundang, karena sesuai dengan pengertian dari kata tangguh tadi. Karena orang yang tangguh adalah seorang yang berjuang, bukan pecundang. Tapi, apakah kita muda-mudi Kristen yang ikut dalam sharing firman Tuhan saat malam hari ini, apakah kita pejuang atau pecundang? Nah, bagaimana kita memahami, mengetahui kita ini sebenarnya berada dalam golongan orang pejuang atau justru kita golongan seorang pecundang. Padahal kita adalah muda-muda Kristen, seorang pemuda yang tangguh. Tetapi kehidupan kita menonjolkan ciri-ciri seorang pemuda yang pecundang. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia juga, pejuang adalah orang yang berjuang, akar kata dari juang. Juang itu ialah memperebutkan sesuatu, berusaha sekuat tenaga dengan kesukaran dan bahaya. Pejuang adalah seseorang yang sedang berjuang untuk mendapatkan sesuatu dengan memperebutkannya dari pihak lain dengan menggunakan segala daya yang ia miliki. Dan pejuang itu seorang prajurit yang mengalahkan musuh untuk memperoleh kemenangan. Nah, jadi teman-teman yang dikasihi Tuhan, kalau kita seorang pejuang, itu berarti kita ini adalah prajurit. Nah, seorang prajurit, ia adalah seseorang yang sedang berjuang mengalahkan musuh untuk memperoleh kemenangan. Itu berarti demi memperoleh kemenangan harus ada yang dia bayar harga.
Dia menggunakan segala daya yang ia miliki dan dia fokus untuk mendapatkan tujuannya. Dia fokus untuk mengalahkan musuh yang menghalangi dia menggapai tujuannya tersebut. Sedangkan teman-teman, pecundang adalah orang yang menghasut dan menipu, dia orang yang kalah, dan pecundang ini kebalikan dari pejuang. Ia adalah seorang yang penuh tipuan dan akhirnya menjadi orang yang kalah. Lalu, apa kata Alkitab tentang seorang pejuang? Saya coba ambil dari kitab 2 Timotius pasal 2 ayat 24 dalam versi terjemahan baru yang berkata, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Nah, dalam versi terjemahan baru ini, seorang pejuang memiliki ciri, ialah tidak memusingkan dirinya soal penghidupannya dan berusaha berkenan kepada komandannya. Nah, saya coba lihat dari Alkitab versi bahasa lain, dalam terjemahan lama bisa saya lihat ciri dari seorang pejuang atau prajurit itu ialah tidak mengusutkan hati dengan perkaranya sendiri, menyukakan hati yang sudah menjadikannya prajurit. Ia adalah orang yang tidak sibuk dengan urusannya sendiri dan dia fokus untuk menyenangkan hati panglimanya. Dia tidak menggunakan waktunya untuk melakukan hal yang dilakukan oleh orang lain. Dan dalam versi firman Allah yang hidup, berkata bahwa seorang pejuang tidak terikat oleh hal-hal duniawi. Ia memuaskan hati orang yang telah mencatat namanya sebagai pasukannya atau seorang prajurit. Nah, jadi teman-teman yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan kitab 2 Timotius pasal 2 ayat 4 tadi, bahwa seorang pejuang memiliki ciri ada 4 yang boleh saya ambil. Pertama, ia tidak sibuk sendiri atau tidak mementingkan dirinya sendiri atau tidak egois dan tidak mengusutkan hatinya atau tidak tawar hati. Yang kedua, seorang pejuang tidak suka membeo, artinya dia memiliki prinsip hidup. Dia tidak terombang-ambing oleh situasi atau keadaan yang sedang ia hadapi. Yang ketiga, seorang pejuang tidak terikat oleh hal-hal duniawi atau melepaskan keinginan daging dan melepas segala ikatan yang menghalangi dia untuk menggapai tujuannya. Dan yang terakhir, yang paling penting, seorang pejuang itu tujuannya ialah menyenangkan hati komandannya. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, apakah kita ini seorang pejuang? Apakah dan apa yang sedang kita perjuangkan dalam hidup ini? Kita sebagai muda-muda Kristen harus mengerti, sadar posisi kita sebagai pemuda Kristen itu apa. Kita adalah prajurit Kristus yang berjuang untuk memperoleh mahkota kehidupan. Dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 3, saya akan bacakan kepada kita. 2 Timotius pasal 2 ayat 3 berkata demikian, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Nah, di sini sudah jelas bahwa kita adalah seorang prajurit. Prajuritnya siapa? Kita adalah prajuritnya Tuhan Yesus. Nah, jadi kalau kita prajuritnya Tuhan Yesus, komandan kita itu adalah Tuhan Yesus. Kehidupan kita sebagai seorang prajurit sebenarnya tujuan kita hanya untuk menyenangkan hati komandan kita, hanya untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus. Nah, dalam seorang prajurit, kita sebagai seorang prajurit, apa sebenarnya yang sedang kita perjuangkan? 1 Timotius 6 ayat 12 berkata, 1 Timotius 6 ayat 12, demikian firman Tuhan, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil, dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Yang pertama tadi sudah kita ketahui bahwa kita adalah seorang prajurit, dan kita
ketahui siapa komandan kita. Dalam kitab 2 Timotius 2 ayat 3 tadi, kita adalah prajurit Tuhan Yesus, komandan kita adalah Tuhan Yesus. Dan dalam 1 Timotius 6 ayat 12, kita boleh lihat bahwa perjuangan apa yang sedang kita raih. Ini adalah pertandingan iman. Nah, jadi teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita sebagai pemuda Kristen yang tangguh, kita seharusnya menjadi seorang pejuang jika ciri-ciri yang keempat tadi ada dalam diri kita. Yang pertama tadi, seorang pejuang itu tidak memikirkan kepentingan dirinya sendiri. Ya, kadangkala atau seringkali terjadi dalam kehidupan kita, meskipun kita sudah belajar ilmu teologi, kita sudah belajar banyak hal tentang Alkitab, tetapi kita lebih mementingkan diri kita sendiri. Apa yang kita pergunakan, apa yang kita butuhkan tentang masa depan kita, yang pada akhirnya membawa kita kepada kekhawatiran. Nah, seorang prajurit, jika ia hanya mementingkan tentang perkara-perkara dirinya sendiri, dia tidak akan fokus untuk melakukan perjuangan. Demikian juga kita yang sedang berjuang dalam pertandingan iman. Jika kita hanya fokus dengan kepentingan diri kita sendiri, hanya fokus tentang apa yang akan terjadi ke depan dalam hidup kita, apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan sehari-hari, itu membuat kita tidak fokus dalam pertandingan iman kita. Kita hanya fokus terhadap diri kita sendiri. Kita akan egois, kita akan lebih banyak memberikan waktu untuk diri kita sendiri, bahkan kita lupa dengan orang-orang di sekitar kita, atau bahkan kita lupa akan waktu yang kita berikan kepada Tuhan. Dan ciri yang kedua tadi, jika kita memang seorang pejuang, maka pejuang adalah orang yang tidak suka membeo. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, orang yang tidak suka membeo ini ialah dia yang memiliki prinsip hidup. Banyak sekali orang yang sudah pendeta besar, yang sudah memiliki pelayanan besar, seringkali dia gagal dalam pelayanannya, panggilan kepada Tuhan, karena dia tidak memiliki prinsip hidup. Ya, karena apa? Dia terombang-ambing oleh situasi dan keadaan yang sedang ia hadapi. Jadi saya yakin dan percaya kalau kita pemuda Kristen yang hadir saat malam hari ini, kalau kita adalah pemuda yang tangguh, pemuda yang berjuang, maka kita memiliki prinsip hidup. Nah, kalau di GPDI gitu ya, prinsipnya itu sekali Yesus tetap Yesus. Nah, itu prinsip hidup. Jadi, apapun tawaran-tawaran yang diberikan kepada dia, kalau Yesus itu sudah menjadi miliknya, maka sampai kapanpun dia tidak akan meninggalkan Yesus demi apapun yang ditawarkan kepadanya. Demikian juga kita harus memiliki prinsip hidup, teman-teman. Jangan kita membeo, karena dia sudah diberkati, dengan cara apa dia diberkati, kita ikut-ikutan. Akhirnya iman yang kita miliki hanya iman yang ikut-ikutan, bukan prinsip hidup kita. Orang yang tidak memiliki prinsip hidup, saya yakin dan percaya dia adalah orang yang tidak akan bisa setia. Nah, yang ketiga, seorang pejuang ialah orang yang tidak terikat oleh hal-hal duniawi atau melepaskan keinginan daging dan melepaskan segala ikatan. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, seorang prajurit itu ketika dia dalam medan peperangan, maka dia akan melepaskan segala hal yang membuat dia terhalang dalam melakukan peperangan, melakukan usahanya. Nah, baik itu pikiran tentang keluarganya, kan seorang prajurit itu seorang tentara, dia rela meninggalkan keluarganya sampai selesai masa akhir tugasnya. Jadi di saat dia dalam medan pertempuran, dia harus fokus terhadap pertempurannya itu. Apa ikatan-ikatan, baik itu keluarganya, dia akan lepaskan semua. Demikian juga kita. Selama kita hidup, selama kita menjadi orang Kristen, pengikut Kristus, selama itu pun kita sedang berada dalam medan pertandingan. Kita sedang berada dalam laga pertandingan. Kapan pertandingan itu akan berakhir? Ketika Tuhan berkata, sudah selesai, kita kembali kepada Tuhan. Nah, jadi selama kita masih hidup, kita ini masih bertanding, masih berjuang. Nah, makanya seringkali dalam kehidupan kita seringkali kita memperoleh masalah demi masalah. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin banyak tantangan yang kita hadapi. Karena apa? Kita harus percaya, kita harus sadar, kita ini sedang berjuang, sedang bertanding. Jadi, orang yang bertanding, orang yang berjuang harus mempersiapkan dirinya, harus siap siaga terhadap musuh-musuhnya.
Siapa musuh kita? Musuh kita itu si setan. Siapa musuh kita? Musuh kita itu keinginan daging tadi. Kalau kita tidak melepaskan keinginan daging, kalau kita masih terikat oleh hal-hal duniawi, maka kita tidak bisa berjuang, teman-teman. Kita justru akan terikat, tertarik oleh setiap siasat-siasat si iblis. Akhirnya, pertandingan iman kita untuk memperoleh mahkota kehidupan tadi pun tidak sampai. Kita hanya menjadi pemuda Kristen selama kita hidup. Tetapi pada akhirnya Tuhan berkata tidak mengenal siapa kita. Padahal selama kita hidup kita pelayan yang setia, banyak melakukan segala mujizat-mujizat. Tetapi ujung-ujungnya Tuhan berkata, dia tidak kenal siapa kita. Nah, sangat mengecewakan bukan? Tetapi kalau kita tetap sadar, berjaga-jaga. Nah, orang yang yakin bahwa dia sedang berjuang, sedang bertanding, maka dia akan dalam keadaan sadar, dia berjaga-jaga, dia tidak santai. Nah, teman-teman, hari-hari yang kita hadapi akhir-akhir ini bukan hari-hari yang semakin baik, tetapi firman Tuhan berkata, hari-hari ke depan ini akan semakin jahat. Terbukti dengan setiap situasi yang sedang terjadi saat ini, COVID-19 yang sedang merajalela. Nah, sangat banyak dampak yang terjadi, baik itu ibadah ditutup lagi, harus ibadah online, dan reaksi kita terhadap sosial, terhadap teman-teman kita dibatasi. Nah, ini semua menyadarkan kita, jangan kita terlena. Kita sebagai pemuda, jangan kita santai dalam menjalani hidup. Kita harus sadar bahwa kita ini sedang bertanding dalam pertandingan iman kita masing-masing. Bukan pertandingan iman untuk keluarga kita, untuk orang spesial kita, tidak. Tetapi untuk diri kita sendiri. Nah, terakhir teman-teman, apakah kita masuk dalam kriteria seorang pejuang tadi? Ialah jika kita seorang pejuang, tujuannya hanyalah untuk menyenangkan hati komandannya. Nah, tadi saya sudah bacakan siapakah kita? Kita adalah prajurit Kristus yang setia. Jadi komandan kita itu Tuhan Yesus. Kalau komandan kita Tuhan, jadi kita fokusnya hanya kepada Tuhan. Nah, segala apa yang sedang kita kerjakan, kita lakukan untuk Tuhan. Demikian juga pelayanan yang kita lakukan itu untuk Tuhan. Meskipun banyak cemooh, banyak kritikan, banyak hal-hal yang membuat kita jatuh dalam pelayanan, tapi kalau kita percaya siapa atasan kita, maka kita tidak perlu mengundurkan diri, karena bukan manusia yang menjadi atasan kita, tetapi komandan kita dalam hidup ini adalah Tuhan Yesus. Jadi yang harus kita senangkan hati adalah senangkan hati komandanmu, senangkan hati Tuhan Yesus. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya bahwa kita yang hadir saat malam hari ini adalah pemuda yang tangguh. Kita adalah pejuang, kita bukan pecundang. Nah, kalau kita memang seorang yang pejuang, seperti yang sedang saya paparkan tadi dari 2 Timotius, tadi berkata bahwa ada 4 yang boleh saya tarik kesimpulan di sana. Bagaimana kita sadar bahwa kita golongan pejuang. Yang pertama tadi, kita adalah seorang yang tidak sibuk terhadap kepentingan diri sendiri. Yang kedua, kita memiliki prinsip hidup. Yang ketiga, kita tidak terikat oleh hal-hal duniawi, termasuk dosa. Ya, ikatan-ikatan dosa, ikatan-ikatan masa lalu itu kita lepaskan. Dan yang terakhir dan yang paling penting, jika kita seorang pejuang, kita harus menyenangkan hati komandan kita, ialah Tuhan Yesus. Jadi, sesuai dengan tema kita malam hari ini, kita adalah kaum muda Kristen yang tangguh, pejuang or pecundang, kita pastinya seorang pejuang. Pejuang dalam apa? Pejuang dalam pertandingan iman. Sampai kapan kita selesai dalam pertandingan iman ini, teman-teman? Sampai akhir hidup kita. Nah, demikian yang boleh saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Shalom.